Cek, 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 cek. Cek, cek. Munir apa? Cek, cek. Gini. Cek, cek. Ayo. Ora kok. Mau tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari perkuliahan pada pagi ini kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini untuk perkuliahan pertemuan yang keempat. Ya, kita akan bahas kaitannya dengan kebijakan fiskal dalam Islam. Sebelumnya teman-teman sudah baca tentang buku ataupun artikel tentang kebijakan fiskal dalam Islam, ya. Karena ini sesuai dengan materi yang kita sampaikan bahwa untuk mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam itu adalah salah satu komponen mata kuliah yang bisa diambil sebagai tema skripsi, ya. Jadi nanti mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa salah satu ya untuk mengambil judul tema yang terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter, bisa dalam negeri ataupun luar negeri. Oke. Terkait dengan kebijakan fiskal dalam Islam, ya, bahwa pada abad ke-21 ya, umat Islam itu dihadapkan pada harapan-harapan historis, nah sekaligus tantangan yang cukup besar khususnya berkenaan dengan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di belahan manapun mengalami masa yang menentukan, bukan saja karena kondisi ekonomi dan politiknya yang masih dipengaruhi oleh negara-negara maju, tapi suatu nasib apakah umat Islam memiliki kekuatan baru untuk mempengaruhi sistem ekonomi dunia atau sebaliknya umat Islam yang selama ini sebagian besar berada di bawah garis kemakmuran justru semakin terpuruk sebagai konsumen produksi negara-negara maju. Nah, terkait dengan kebijakan fiskal, ada sebuah pendapat ya, yaitu dari Wolfson ya, yang dikutip oleh Suparmoko, bahwa kebijakan fiskal atau fiskal policy merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Nah, sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Nah, dari dua definisi tersebut,
dapat ditarik sebuah kesimpulan benang merah bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna, ya, makna yang umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konteks sistem ekonomi kapitalis sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Nah, dengan kata lain, target anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita kenal dengan APBN yang ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, oke. Jadi kebijakan fiskal sendiri ya itu perkembangannya lumayan lama ya, bahkan dari dunia barat juga ada kebijakan fiskal tersendiri ya sejarahnya. Nah, kalau kita membahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam ya, Islam sebagai agama paripurna atau agama penyempurna dari agama yang lain tidak hanya mengatur permasalahan masalah ibadah dan muamalah saja, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah negara dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Islam sendiri, organisasi mendapat perhatian para ulama yang kita kenal ya, Al-Mawardi contohnya, seorang pemikir terkemuka pada abad kelima sendiri berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan itu merupakan kekuasaan yang absolut, yang mutlak, dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Jadi, negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Mohon maaf, Hima bisa dengar suara saya? Tolong jangan sibuk. Dengar ya? Dengar, Pak. Gimana? Dengar, Pak. Dengar ya? Ya. Oke, kami lanjutkan. Ini baru ada Himah ini ya. Yang satu nanti yang lain bisa dilihat dari saya upload di YouTube saya. Oke, terkait dengan agama itu kok masuk dalam dunia kenegaraan, itu seperti yang dikatakan oleh Mawardi ya yang berpendapat bahwa kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpilihnya agama dan pengelolaan dunia, maka negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Nah, dalam Islam sendiri, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Jadi, tegaknya suatu negara itu bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Itu. Sedangkan keuangan publik yang dipraktikkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Nah, keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja, akan tapi sebaliknya ya didasarkan pada petunjuk agama sendiri. Nah, Al-Quran tidak memberikan perincian yang jelas tentang kebijakan fiskal, ya. Akan tapi ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip ya yang di situ merekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasannya. Nah, dengan demikian ya hadis Nabi sendiri menjadi sebuah sumber penting yang kedua ya untuk keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an. Artinya kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam itu merujuk betul dari dua sumber yang terpercaya ya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, walaupun tidak secara eksplisit itu
dalam Al-Quran sendiri tentang kebijakan fiskal. Ya, karena ada sebuah hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu gitu. Nah, dalam Islam kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Nah, sehingga kebijakan fiskal ini bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan ya pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraannya. Kalau kita melihat rekam historis dari sejarah Islam awal, itu bisa ditemukan bahwa para perancang, ya, pemikir tentang keuangan dan pembuat kebijakan itu mencoba memahami masalah-masalah keuangan yang ada di wilayah yang dulu itu ekspansinya, dan menilainya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada beberapa karya monumental ya soal fuqaha, ahli dalam bidang fikih terdahulu yang membahas mengenai keuangan publik dan segenap kebijakannya. Contohnya adalah kitab Al-Kharaj. Ya, karya ini dinisbatkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qadhi Abu Yusuf. Ya, kita tahu betul ya Abu Yusuf itu dengan daya analisis yang tinggi. Beliau Abu Yusuf itu berusaha menganalisis masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk kesejahteraan rakyat itu. Ya, bagi teman-teman yang suka membaca, silahkan ya bisa cari ya kitabnya Abu Yusuf tentang Al-Kharaj itu, bisa dicari di PDF-nya ataupun di maktabah juga banyak itu. Nah, kemudian ada karya lain ya, karya yang monumental ini yang terkenal adalah Al-Amwal. Dari catatan sejarah kurang-kurangnya ada 6 buku ya dengan judul Al-Amwal ini. Salah satunya adalah karya Abu Ubaid yang membahas masalah keuangan dan pengelolaan keuangan negara dalam konteks historis dan fikih. Nah, itu. Nah, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah Islam sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintah, Islam memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Ya, dalam sistem ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah itu terdiri dari 3. Ya, yang pertama merupakan sumber penerimaan primer, ya berasal dari pungutan pajak. Ya, kemudian yang kedua itu berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang ketiga adalah hibah atau bantuan pinjaman luar negeri. Nah, kalau teman-teman ingin belajar tentang bagaimana pos-pos penerimaan pemerintah Indonesia, itu bisa dilihat ya apa sumber pendapatan untuk negara sendiri, devisa itu dari mana saja gitu ya. Yang pertama tentunya adalah yang paling besar adalah pajak ya, baik pajak dalam negeri atau pajak tentang perdagangan internasional gitu. Kemudian penerimaan negara bukan pajak contohnya adalah sumber daya alam, kemudian BUMN ya, terus ya banyak sekali ya. Kemudian ada hibah dan bantuan luar negeri. Nah, itu. Nah, terkait dengan kebijakan fiskal dalam Islam sendiri ya, kita ulang ya bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu.
Kemudian kebijakan fiskal sendiri ya merupakan instrumen kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Nah, tadi sudah saya terangkan. Nah, dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jadi masyarakat ketika pajaknya tinggi itu akan berpengaruh kepada ekonomi. Ya, tidak hanya pemerintah itu tidak hanya memberikan sebuah kebijakan yang penting pajak masuk untuk devisa negara sebanyak mungkin, sedangkan masyarakat keberatan malah menjadikan bumerang bagi negara. Masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan dari pemerintah, terutama tentang pajak sendiri. Nah, jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output gitu ya. Slide-nya bisa dibaca ya, Hima. Kebaca slide-nya ya, bisa ya. Nah, sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Nah, maksudnya nanti kalau pemerintah tidak ada hitungan tentang kenaikan pajak kemudian penurunan pajak itu, maka bisa menjadi istilahnya pemerintah malah menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Bisa saja ya terjadi seperti itu. Kemudian ya ini sudah tadi saya sedikit terangkan. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal sendiri adalah dalam konsep ekonomi Islam sendiri, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Nah, kalau dalam Islam sendiri, ya, kalau kita merujuk tentang kebijakan fiskal dalam Islam sendiri banyak sekali sebenarnya sumbernya ya. Ya ada ausr, kemudian homs, ya, ada kharaj, ya, ada jizyah, ada nawahib, ya, itu istilah-istilah yang masuk dalam sumber penerimaan pemerintah Islam menurut sumbernya itu. Nah, kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi perekonomian sendiri ya, bahwa fungsi dari kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi sendiri, maka digunakan untuk apa? Ya, sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengelolaannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Dan stabilisasi adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis hanyalah merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi, ya, atau kita kenal dengan ekonomi recovery, ya, akibat krisis dan untuk menggenjot perekonomian. Nah, untuk pembelanjaan pemerintah negara Islam, ya, berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer, ya, tiap individu dan kebutuhan sekunder, ya, sesuai kadar kemampuan sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Ya. Kalau merujuk pendapatnya Al-Maliki bahwa kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama tentang kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Nah, kebutuhan ini meliputi ya pangan. Kalau kita belajar tentang fikih muamalah sudah kita bahas ya, sandang, ya, papan atau tempat tinggal. Kemudian kebutuhan pokok yang kedua menurut Al-Maliki sendiri, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesejahteraan, pendidikan, ya itu. Dan ini sebenarnya negara menjamin tentang hal-hal tersebut, ya. Nah, karena berbicara tentang kebijakan fiskal ini berbicara tentang bagaimana kebijakan pemerintah untuk
kesejahteraan masyarakat atau kaumnya itu ya. Mantap nih. Oke. Nah, panduan pokok dari kebijakan fiskal sendiri ya tadi sudah sedikit saya terangkan ya Al-Qur'an hadis ya tentang panduan-panduan pokok dalam kebijakan fiskal antara lain Islam tidak menyukai pembelanjaan yang tidak terkendali atau berlebihan. Ya, ini pemborosan jadinya ini tidak memiliki orientasi ideologis yaitu terpenuhi kesejahteraan material dan spiritual ya. Itu. Nah, kemudian instrumen kebijakan fiskal pemerintah Islam sendiri ya, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, pemungutan pajak, pengaturan anggaran, penerapan kebijakan fiskal khusus gitu. Ini ya sedikit tentang materi kebijakan fiskal. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lebih belajar lagi ya materi yang lain bisa dibaca tentang buku-buku kebijakan fiskal ya atau jurnal-jurnal tentang kebijakan fiskal dalam Islam ya bagaimana Islam sendiri mengatur tentang kebijakan fiskal ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Oke, nanti terima kasih ya. Nanti saya upload untuk materinya juga ya, gitu ya. Itu ya Hima ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan bisa keluar.